dari bayangan menuju terang. Kristus dalam tipologi dan nubuat. Itu yang mau saya coba untuk kupas kali ini. Shalom Bapak Ibu. Saya beri subjudul, bagaimana seluruh kitab suci menunjuk kepada Kristus, baik lewat bayangan maupun ucapan nubuatan. Ayat pokoknya terambil dari Kolose 2 ayat 17 ya. Segala sesuatu itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ya Kristus. Bayangkan Anda menonton bayangan seseorang itu dari balik tirai. Anda belum lihat orangnya, tapi sudah tahu ada yang akan datang. Ketika tirai dibuka, barulah Anda melihat wujud aslinya ya. Begitulah Alkitab itu berbicara tentang Kristus, Bapak Ibu. Sebelum dia datang, ada bayangan-bayangan dan nubuat-nubuat. Ketika dia datang, semuanya digenapi. Itu. Tipologinya apa? Bayangan yang berbicara tentang Kristus. Tipologi adalah pola. Orang, benda, atau peristiwa di dalam perjanjian lama yang menunjuk kepada Kristus. Disebut tipe atau bayangan yang digenapi di dalam antitipe, yaitu wujud nyata Kristus. Contoh lain, Adam adalah tipe Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 14 dikatakan Adam membawa maut, Kristus membawa hidup. Tabernakel dan imam besar itu menunjuk kepada Kristus sebagai tempat kudus jati dan imam besar kekal. Bisa dibaca di Ibrani 9, Bapak Ibu ya. Domba Paskah menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah. Yohanes 1:29 ya. Tipologi lebih tersembunyi, simbolik dan bersifat gambaran ya, tapi semuanya itu menuju Kristus, Bapak Ibu. Lalu apa nubuatan? Nubuatan adalah suara Tuhan yang mengarah ke masa depan. Nubuatan adalah suatu pernyataan langsung dari Tuhan melalui nabi-nabi tentang hal-hal yang akan terjadi. Banyak nubuatan itu bersifat mesianik ya, menunjuk ke kedatangan dan karya Kristus ya. Contohnya misalnya Yesaya 7 ayat 14 Bapak Ibu ya. Seorang anak dari perawan ya, digenapi dalam kelahiran Yesus di Matius 1, 2, 3 ya. Mika 5 ayat 2, Mesias lahir di Bethlehem, digenapi di Matius 2 ayat 6 misalnya. Zakaria 9 ayat 9, Mesias masuk Yerusalem dengan keledai, digenapi dalam Matius 21 ayat 5 ini. Nubuatan berbicara langsung. Tuhan menyampaikan maksudnya seringkali di dalam waktu yang tertentu. Tipologi dan nubuat bertemunya selalu di dalam Kristus. Banyak tipe menjadi nubuatan diam. Banyak nubuatan menyempurnakan bayangan-bayangan yang sudah ada. Contoh gabungan. Yunus dalam perut ikan adalah suatu tipe. Kristus di dalam kubur. Dikonfirmasi sebagai sebuah nubuatan simbolik ya oleh Yesus ya di Matius 12 ayat 40 ya. Exodus atau keluarnya Israel dari Mesir itu menjadi tipe dari penebusan dan juga disebut nubuat terselubung dalam Hosea 11 ayat 1 yang digenapi di dalam Yesus. Matius 2 ayat 15 selalu digenapinya menuju ke Yesus, Bapak Ibu. Kristus adalah pusat dari seluruh Alkitab. Ia adalah jawaban dari bayangan dan nubuatan. Apa aplikasinya kepada kita? Pertama, Bapak Ibu, seharusnya hidup kita ini bisa menjadi sebuah tipologi kecil, Bapak Ibu.
ketika kamu menanggung penderitaan dengan iman, kamu memantulkan Kristus. Ketika kamu mengampuni, kamu merefleksikan kasih Kristus. Seperti para nabi yang hidupnya jadi simbol, hidupmu pun bisa jadi gambaran Tuhan. Itu loh. Percayalah, semua janji Allah itu pasti digenapi. Sama seperti semua nubuatan digenapi di dalam Kristus. Demikian pula janjinya bagi hidupmu pasti digenapi. Allah bukan hanya menyusun cerita besar, tapi juga cerita pribadimu. Itu loh. Sebagai penutup ya, dari awal sampai akhir, Alkitab adalah kisah tentang Yesus. Dalam tipe dia digambarkan, dalam nubuatan dia dijanjikan, di dalam Injil dia datang dan digenapi, di dalam hidup sekarang dia harus diteladani dan diberitakan Bapak Ibu. Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala tulisan yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita bukan hanya membaca Alkitab ya Bapak Ibu ya, tapi hidup di dalam cerita agung itu. Sebagai saksi dan gambaran Kristus yang hidup. Kita punya peran di dalamnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkaulah pusat dari seluruh kitab suci. Engkau digambarkan di dalam bayangan para tokoh dan dinubuatkan oleh para nabi. Bukalah mata hati kami untuk melihat keindahan penebusan-Mu dari awal sampai akhir. Jadikan hidup kami pun digambarkan di dalam bayangan para tokoh dan yang dinubuatkan oleh para nabi. Bukalah mata hati kami untuk melihat keindahan penebusan-Mu dari awal sampai akhir. Jadikan hidup kami pun sebagai bayangan kemuliaan-Mu bagi dunia. Amin.